Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kusumawardani. Saya kelas 1D dari jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang types of sentence, compound complex sentence. What is a compound complex sentence? Compound complex sentence merupakan gabungan antara compound sentence dan complex sentence, sehingga dalam satu kalimat dapat terdapat lebih dari satu clause independent maupun clause dependent. Rumus compound complex sentence: independent clause ditambah conjunction ditambah dependent clause, atau conjunction ditambah dependent clause ditambah independent clause. Jadi ini tuh bisa berubah asalkan ada 3 poin tersebut. Nah, perlu diingat untuk memahami compound complex sentence, kita harus benar-benar memahami perbedaan antara independent clause dan dependent clause, karena independent dan dependent clause merupakan inti dari compound complex sentence. Jadi mari kita mengenal mereka. Independent clause dan dependent clause. Apa sih independent dan dependent clause? Independent clause adalah kalimat yang apabila berdiri sendiri, mereka menjadi sebuah kalimat yang lengkap dan tidak membutuhkan kalimat yang lain. Jadi, independent clause itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari kalimat yang lain dan dia tetap memiliki arti yang relevan. Kalau dependent clause adalah kalimat yang tidak akan memiliki arti atau akan sangat aneh ketika kalimat itu tidak ditemani oleh kalimat lain. Dependent clause ini memerlukan kalimat lain untuk memiliki arti yang relevan. Contoh compound complex sentence yang pertama. While she's doing her laundry, James is reading the novel, and Lucky is drawing the comic book. Ketika dia melakukan laundrynya, James sedang membaca novelnya, dan Lucky sedang menggambar komik. Nah, dari kalimat ini kita bisa memecahkan secara satu persatu. Yang pertama adalah kalimat yang pertama yang berbunyi while she's doing her laundry merupakan sebuah dependent clause karena kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki arti ketika diucapkan secara mandiri. Sementara itu, kedua kalimat setelahnya yang berbunyi James is reading the novel and Lucky is drawing the comic book merupakan independent clause karena secara teori apabila kita memisahkan dua kalimat ini, mereka tetap memiliki arti yang relevan. Jadi ketika James is reading the novel dipisah oleh and Lucky is drawing the comic book, dia tetap memiliki arti yang relevan. Nah, contoh yang kedua adalah Nessa is reading the comics and Ronnie is watching the movie because reading the comic is difficult. Nessa sedang membaca komik dan Ronnie sedang menonton film karena membaca buku adalah hal yang sulit. Nah, dalam kalimat di atas kita dapat memecahkan satu persatu. Yang pertama, kalimat pertama yang berbunyi Nessa is reading the comics merupakan sebuah independent clause karena kalimat ini dapat berdiri sendiri tanpa penjelasan dari kalimat yang lain. Sedangkan kalimat kedua juga merupakan independent clause yang berbunyi and Ronnie is watching the movie karena kalimat ini masih memiliki artian yang relevan, yang pasti gitu. Dan yang ketiga, kalimat yang ketiga yang berbunyi because reading the book is difficult merupakan dependent clause karena kalimat ini membutuhkan kalimat lain untuk dapat berfungsi secara normal dan arti yang baik. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah I can start a conversation that makes people interested, but it's hard to keep it going
because I often run out of things to say. Saya dapat memulai percakapan yang membuat orang tertarik, tapi sulit untuk mempertahankannya karena saya sering kehabisan hal untuk dikatakan. Nah, dalam kalimat pertama yang berbunyi I can start a conversation, itu merupakan independent clause karena dia bisa berdiri sendiri dan tetap memiliki arti yang relevan. Sedangkan kalimat keduanya itu merupakan dependent clause karena that makes people interested, tidak memiliki arti yang relevan ketika dipisah oleh kalimat sebelumnya. Dan kalimat yang ketiga, but it's hard to keep it going, itu merupakan independent clause karena dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari kalimat yang lain. Sedangkan kalimat yang keempat, because I often run out of things to say, merupakan dependent clause karena dia tidak bisa berdiri sendiri karena ketika dia dipisah oleh kalimat sebelumnya, dia tidak memiliki arti yang relevan dan cukup aneh untuk artinya tersebut. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucapan atau penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.